Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ihsan dari mahasiswa STIPER Kutai Timur, program studi Teknik Pertanian angkatan 2017. Pada konten kali ini saya akan membahas dengan tema ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan menjadi sesuatu yang penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Pangan merupakan sumber energi yang dibutuhkan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Pentingnya ketahanan pangan diperlukan upaya-upaya tertentu yang perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Pemanfaatan lahan kosong merupakan cara paling efektif dalam mengatasi krisis pangan. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi COVID-19 itu sendiri. Pentingnya ketahanan pangan diperlukan upaya-upaya tertentu yang perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Salah satunya memanfaatkan lahan pekarangan. Hampir setiap rumah tentunya memiliki pekarangan. Olehnya itu, untuk memanfaatkan pekarangan ini bisa dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam, di mana hasilnya dapat dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dijadikan sebagai ladang untuk berbisnis. Selain itu, ada pula yang biasa kita dengar hidroponik, yaitu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Di tengah keterbatasan lahan untuk pertanian, hidroponik ini adalah salah satu cara yang paling tepat bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahannya dan tidak membutuhkan area yang luas. Sekarang saya telah berada di lahan salah satu seorang petani yang ada di Kelurahan Teluk Linggah untuk melakukan wawancara. Pak Admari Asal dari mana, Pak? dari Jember. Oh, Jember. Ya. Udah lama di sini, Pak? Di sini hampir 2 tahun. Gitu. Selain cabai dan tomat, apa lagi, Pak, ini tanamannya, Pak? Nggak ada, aku nggak pernah nanam aneh-aneh, nggak pernah. Iya, nggak pernah nanam tomat sama cabai aja. Udah. Jadi ini hasil tomatnya dijual langsung, Pak? Iya, jual sini, pasar sini. Oh, Bapak sendiri yang bawa ke pasar? Enggak, di Tengkulak yang datang. Cuman sekarang sedang murah, 4.000 katanya tuh. Jadi kemarin laku berapa, Pak? Kemarin 4.000. Iya, 4.000. Setahu saya sih, cuman bulan-bulan ini kok yang murah itu. Lain-lainnya itu yang bulan-bulan depan itu ya setahun yang sudah itu paling murah 7.000, 6.000 paling murah itu kan. Sampai 8.000. Sampai 9, sampai 10 ini kok turun ini. Sejak kapan nih, Pak? Beberapa bulan yang lalu? Ini sekitar paling 1 bulan belum ada ini turunnya ini. Iya. Belum ada 1 bulan. Di apa nih, Pak? Lokal atau? Ini bibit kemasan juga. Oh, dibeli juga, Pak? Iya, kemasan bibit dari toko. Jadi selama virus pandemi ini, Pak, mungkin ada ini, Pak, kayak semacam kendala, Pak, di masa pandemi ini. Ya, perasaan saya itu ya kalau kendala itu ya ada aja, cuman kan kecil besarnya itu tinggal itu aja ya. Kalau kecil-kecilan aja ya kadang-kadang ya bisa ngatasi. Cuman ya kesulitannya di sini nih apa ya, kapan nggak panen ya sulit. Pemasarannya sulit, kalau banyak-banyak sulit di sini nih. Setelah mewawancarai seorang petani,
Selanjutnya, saya beralih ke pasar induk untuk mewawancarai pedagang yang ada di pasar. Cabai 35 kalau ngasih di pasar, kalau jual di sini kan 40. 40. Oh. Ini selama pandemi virus ini apakah barangnya naik? Itu cabai. Menentu barang naik turun. Kadang naik, kadang turun. Berarti tidak ada ini apa ya? Tidak ada pengaruh selama pandemi ya tentang Pengaruh pembeli tetap sepi. pembeli sepi itu ya. Pembeli sepi. Tapi kalau itu kayak sayuran apa naik juga? Enggak. Kalau barang-barang begini nggak menentu. Nggak menentu, ya. Gulanya turun, naik. Kayak telur ini kan kemarin agak mahal, ini yang datang tadi malam agak murah lagi. Oh gitu ya. Nggak menentu barangnya. Tapi kayak misalnya cabai, telur enggak pernah kosong di tempat ini. Nggak pernah. Pernah ya. Ada Ada aja saatnya terus ya. aja. Sekarang saya sudah berada di pasar ikan yang berada di pasar induk. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu penjual ikan yang ada di pasar. Perkenalkan, nama saya Rusli, penjual ikan di pasar induk, jual ikan laut. Sudah berapa lama Pak menjual ikan? Sudah 10 tahun di pasar induk. Selain menjual ikan apa aja pekerjaannya Pak? Nggak ada, itu aja, jual ikan. Selain di pasar induk, di mana aja Pak biasa jual? Di pasar induk aja, nggak pernah kemana-mana jualan. Jenis ikan apa aja nih Pak yang Bapak jual? Ikan tongkol, layang, katombong, gembong, tuna, itu aja jenis ikannya. Ikan laut semua Pak ya? Iya, ikan laut semua. Jadi bagaimana cara ikan ini agar bisa bertahan lama Pak? Di es, dikasih es supaya supaya bisa tahan 2 hari, sehari. Iya, kalau ndak dikasih es bau. Ini ikannya biasanya dalam 1 hari langsung habis kah Pak atau? Kadang-kadang juga kalau misalnya rame pasar bisa 1 box, 2 box habis. Selama pandemi virus ini Pak, apakah ada perubahan harga Pak terhadap ikan-ikan di pasar? Kalau ikan tidak sama kalau semacam sayur kan. Kalau ikan kadang-kadang mahal, kalau kurang ikan bisa mahal harganya, kalau agak banjir bisa murah-murah harganya. Berarti pada saat pandemi virus ini tidak terlalu berpengaruh terhadap harga Pak ya? Iya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada. Iya, nggak pengaruh. Apakah para penjual tetap ramai Pak? Iya, tetap. Iya. Iya, ini ikannya dari mana aja nih Pak? Dari nelayan pemancing sama bagang sama nelayan juga. Itu langsung diantarkan ke rumah Pak? Enggak, kadang juga kita pergi ambil sendiri, kadang juga dibawakan. Ini apakah ikannya selalu ada Pak? Enggak pernah kosong gitu? Iya, ada, selalu ada. Iya. Ini menjualnya setiap hari Pak ya? Iya, setiap hari. Hai guys. Setengah hari. Nggak bisa kalau 1 hari, soalnya nggak sama kalau dulu kan bisa 1 hari. Setelah melakukan wawancara, ketahanan pangan daerah masih tergolong baik dan cukup di masa pandemi COVID-19 ini. Ini ditandai dengan masih tersedianya berbagai macam kebutuhan pokok, baik itu beras, minyak, ikan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akan tetapi, meskipun kebutuhan pokok cukup, ada juga beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi ini. Misalnya, bagi pekerja ada yang di PHK maupun pemotongan jam kerja. Sedangkan bagi petani, harga hasil panen menurun dan
harga bibit justru naik. Bagi pedagang, ada juga harga bahan pokok yang naik dan ada juga yang tetap. Selain itu, pengaruh yang dirasakan di masa pandemi COVID-19 ini karena berkurangnya pembeli. Berbeda halnya dengan penjual ikan, di mana para pembeli masih seperti hari biasa sebelum pandemi COVID-19 ini ada. Dan untuk harga tergantung ketersediaan ikan itu sendiri. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, ketahanan pangan daerah masih cukup baik, di mana kebutuhan pokok masih selalu tersedia dan tercukupi. Akan tetapi, tetap ada pengaruh yang dirasakan, baik itu masyarakat, para petani, pedagang, dan lain-lain terkait tentang perubahan di masa pandemi COVID-19 ini.